Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat semua. Ketemu lagi dengan Davis Electrician Channel yang membahas mengenai ilmu listrik khususnya di bidang Electrical Engineering System. Nah, sahabat-sahabat semua, pada video-video sebelumnya kita sudah melakukan perhitungan dengan beberapa metode. Nah, pada video kali ini kita coba akan membahas mengenai perbandingan antara metode aliran daya yang menggunakan perhitungan decouple dan fast decouple. Nah, memang hampir sama ya, tetapi pada kenyataannya, pada perhitungannya itu sangat berbeda. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh apa itu decouple, apa itu fast decouple. Oleh karena itu ya, tonton terus video ini, nggak usah di skip-skip sehingga teman-teman tidak tertinggal informasi ataupun materi. Kalau ada informasi ataupun materi yang tertinggal sehingga nantinya akan sulit untuk mencerna ataupun memahaminya. Oke ya, kita mulai ya. Ya, kita mulai dari decouple ya, VS fast decouple. Nah, seperti apa ini ya? Coba kita bahas. Nah, saya contohkan terlebih dahulu ya. Contohkan terlebih dahulu bentuk sistemnya ya. Bentuk sistemnya kita sederhana saja ya. Misalnya di sini ada pembangkit ya. Kemudian di sini ya. Di sini beban. Nah, kebetulan di sini ada sebuah generator juga, di sini ada beban. Ini generator, ini slack busnya. Bus. Di sini PV bus, ya. PV bus itu tandanya adalah ada pembangkit di situ. Kemudian di sini load bus. Bus. Oke. Di sini kita ketahui ya, yang diketahui dari sistem ini adalah dia V1-nya sama dengan minimal 1,06, sudutnya pasti 0. Kemudian di sini ya, di sini besar PV busnya, di sini 40 MW. Kemudian di sini daya aktif reaktifnya di sini 20 MW. Kemudian di sini 10 MVAR. Kemudian di sini ini 50 MW. Di sini 30 MW. Nah, 30 VAR. Oke, kemudian S-busnya 100. Oke. NVA ya. Oke. Kita mau melihat bagaimana penyelesaian decouple sama fast decouple itu seperti apa, ya. Nah, pada video-video sebelumnya saya sudah memberikan fondasi awal ya untuk kita mengerjakan aliran daya. Yang paling pertama adalah kita mengklasifikasikan bus. Klasifikasi dulu busnya. Ya, busnya diklasifikasikan dulu. Ya. Untuk mengklasifikasikan bus itu sama semua, ya, sama semua. Jadi kita klasifikasikan busnya dulu. Yang paling pertama ya, di sini dulu 1. Klasifikasi bus. Maksudnya apa klasifikasi bus itu? Klasifikasi bus itu digunakan untuk membedakan mana bus PV, mana bus beban, mana slack bus, ya. Nah, saya ulang lagi ciri-cirinya kalau slack bus. Slack bus itu biasanya umumnya itu adalah pembangkit yang paling besar di dalam satu jaringan. Nah, kemudian kalau dia paling besar itu dilihat dari apanya Pak? Dari jumlah pembangkitnya atau dari kapasitas pembangkitnya. Biasanya dalam satu bus itu juga tidak mesti hanya satu pembangkitnya, ada beberapa. Nah, kalau ada beberapa kita gabung aja. Ya, nanti di video-video berikutnya saya coba contohkan kasus real ya. Di dalam satu bus itu ada terdapat beberapa pembangkit. Nanti bagaimana kita
memudahkan atau memperkecil gambar sehingga bisa dianalisa. Jadi gambar real di lapangan itu nggak seperti ini, tapi lebih rumit lagi. Maka kita maka kita harus mempersimpel gambar. Oke, kembali ke klasifikasi bus. Pertama kita di sini bus ya, sini bus, kemudian di sini generator, sini beban, kemudian di sini V dan sudut. Ya. Pada bus 1 ya, pada bus 1 nilainya ini. Ya, di sini P, di sini Q, di sini P, di sini Q. Ya. Pertama, bus 1 P-nya berapa? P-nya kan nggak diketahui, ya. Q-nya nggak diketahui. Ya, P-nya nggak diketahui, Q-nya nggak diketahui, P dan Q di beban tidak ketahui, terus Q-nya nggak ketahui. Ingat juga terkadang di slack bus itu, ya, terdapat beban loh, ya. Tapi ini saya belum contohkan nanti. Basic awalnya dulu kita pahami dulu. Terkadang di dalam slack bus itu terdapat beban. Kemudian V-nya kita ketahui 1,06 sudutnya 0 derajat. Tuh. Kemudian bus kedua ini bus 1, ini bus 2, ini bus 3. Oke, di bus kedua generator di P apa? Nggak ada. Generator Q tidak ada. Ya, ini kita buat warna merah saja. Ini merah, nggak ada, ini nggak ada. Kemudian besar loadnya. Nah, di sini ini 50. Ya, di sini 50. Di sini 30. Kemudian dia nggak diketahui. Besar sudutnya tidak diketahui dan besar tegangannya tidak diketahui, V-nya tidak diketahui, kemudian delta satunya tidak diketahui. Oke, kemudian yang ketiga, nih, dia di generatornya berapa? 40, ya. Kemudian Q-nya nggak diketahui, kemudian bebannya 20, kemudian Q-nya 10, tegangannya. Nah, ingat kalau ada generator, ya namanya aja PV, berarti ada daya aktif dan ada tegangan. Nah, di dalam PV itu harus diketahui pula besar daripada sudut dan besar daripada tegangan. Besar tegangannya adalah V3. Ini saya buatkan 1,045. Sudutnya nggak diketahui nih, ya. Sudut tegangannya 1,045. Sudutnya tidak diketahui. Oke. Nah, dari klasifikasi bus ya, dari klasifikasi bus ini yang merah-merah inilah yang akan kita cari nanti. Kalau di generator ya, ini yang jelas ini nanti harus keluar nilainya berapa besar nilai ini ya. Nilai daripada kemampuan pembangkitan slack bus ini harus diketahui. Berarti ini nanti kita cari, ini kita cari. Kemudian bus beban PQ pada slack bus. Kebetulan di gambar ini nggak ada, berarti ini nggak dicari nanti. Ini tidak dicari. Kemudian di bus 2 kan di sini tidak ada generator, maka generator tidak dicari di bus 2. Nah, yang dicari di bus 2 adalah besar tegangan dan besar sudut di sini. Oke, kemudian yang ketiga nilainya ada. Yang tidak ada adalah besar Q daripada generator. Ini bisa dicari nanti. Ini dicari. Kemudian yang terakhir adalah tegangannya ada tapi sudutnya nggak ada. Maka sudut inilah yang kita cari. Nah, ini sudut ini. Oke. Jadi dalam klasifikasi bus ada beberapa item yang diketahui dan ada beberapa item yang tidak diketahui. Maka dalam perhitungan aliran daya maka ini wajib dulu dicari. Yang diketahui apa, yang tidak diketahui apa. Ingat, yang diketahui itu wajib ya, slack bus harus ada tegangannya. Kalau dia load bus harus ada jelas aktif dan reaktifnya. Kemudian PV bus itu ingat terkadang dia punya beban, terkadang juga nggak punya beban. Di kasus ini saya contohkan ada beban, ya. Di buku-buku lain atau di video-video rekan-rekan kita yang lain ya, banyak juga mencontohkan, tapi dia teman-teman tidak mencontohkan ada beban. Nah, makanya video ini saya buat ada bebannya. Bagaimana perhitungannya nanti?
sebenarnya mudah ya. Mudah saja. Nanti beban ya, nanti ini pembangkit ini dikurangi beban. Jadi kemampuan pembangkitan di bus ini itu sebenarnya ini dikurang ini. Jadi nanti ini menjadi 20. Tapi bagaimana teknis perhitungannya itu perlu dilihat. Oleh karena itu jangan di skip-skip sehingga tidak ada informasi yang terlewatkan. Kalau ada terlewatkan nanti agak bingung di akhirnya ya. Terkadang kita skip biar cepat, tapi begitu di depan nanti di belakang akhirnya loh ini nilainya dari mana? Karena ada tertinggal. Nah, oleh karena itu saya sangat menganjurkan kepada rekan-rekan yang masih belajar, jadi lihat pelan-pelan ya. Oke. Selanjutnya ya, setelah kita mendapatkan klasifikasi bus ya, maka yang kedua kita mencari nilai admitansi Y-bus ya. Admitansi Y-bus. Nah, admitansi Y-bus ya itu digunakan untuk menentukan berapa nilai impedansi admitansi di sini. Biasanya di jaringan itu hanya diketahui nilai Z saja ya. Nilai Z saja. Ya, nilai Z. Atau terkadang nilainya hanya diketahui nilai Y saja. Ya. Ya, terkadang, tergantung. Kalau misalnya nanti diketahui nilai Z-nya, admitansi, impedansinya, kita rubah dulu. Berarti Y sama dengan super Z. Ya, kalau misalnya diketahui ini hanya nilai Z, ya misalnya Z 0,02 misalnya. Maka kalau kita mau merubah menjadi nilai Y, berarti super Z. Ya. Oke. Ini teman-teman cerna sendiri. Ini sudah saya buatkan video tersendiri di video pertama saya. Nanti teman-teman lihat. Ya, lihat di kolom deskripsi di sini ya. Nah, ini. Saya lanjutkan. Yang ketiga, itu mencari P dan Q terjadwal. Rumusnya sangat sederhana sekali. Rumusnya adalah P generator dikurang P beban dibagi S dash. Satuannya ini harus dalam bentuk PU. Ya. Maka mencari P dan Q yang terjadwal itu dalam bentuk satuan PU. Apa sih PU itu, Pak? Nanti lihat video-video sebelumnya ya, saya sudah jelaskan PU itu apa. Ya, kalau misalnya ya, ini kan P, sekarang Q lagi, Q generator dikurang Q beban dibagi S base. Ini satuannya PU juga. Oke, ini ya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan rinci ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari P dan Q di bus kedua. Nah, ini dia. P generatornya berapa? P generatornya 0. Terus P bebannya adalah 50 dibagi ini. Berarti nanti hasilnya adalah, ini saya contohkan yang di bus 2 ya. Bus 2 misalnya P-nya adalah 50, P generatornya kan 0. Kemudian dikurang dengan P beban 50. Kemudian dibagi 100. Maka sama dengan minus 0,5 PU. Di P ini. Kemudian ini 2, ini 2. Ini Q-nya 0 dikurang 30 dibagi 100. Berarti 0,3 PU. Kemudian yang ini P3 generator dikurang P3 beban dibagi 100 sama dengan, nah generatornya 40 seperti yang saya katakan tadi, 40 dikurang 20 dibagi 100 sama dengan 0,2 PU. Kemudian Q 3 generator dikurang Q3 beban 100. Sini berapa? Tidak ada. Ya, generator ini tidak diketahui Q-nya. Nih, ini yang dicari nanti. Nah, dikurang dengan 10 dibagi 100 berarti minus 0,1 PU. Oke. Kemudian yang keempat, ya, nah yang keempat ini sangat penting sekali, ya. Nah,
Yang keempat ini kita sudah mulai masuk iterasi pertama. Ya. Yang keempat masuk iterasi pertama. Nah, pada saat kita masuk iterasi pertama itu ada itemnya. Nah, item inilah nanti yang akan kita rubah terus-terusan ya. Yang pertama adalah kita mencari nilai P dan Q yang terhitung. Nah, rumusnya adalah misalnya P2 sama dengan P21 ditambah P22 ditambah P23. Apa sih Pak ini 21, 23, 22 ini apa? Maksudnya P2 ini di sini ya, di sini itu adalah P yang berhubungan dengan bus ini. Berarti yang berhubungan dengan bus ini adalah bus 1 dan bus 2. Ya. Ya, bus ini berhubungan dengan ini. Oke. Sekarang P21 berarti kan ini sama ini. Kemudian P22 itu bus itu sendiri. Kemudian P23 bus 2 dengan bus 3. Sama juga nanti misalnya di sini Q22 ini sama 2 Q21 ditambah Q22 tambah Q23. Kemudian di sini lagi sama, cari sama. Ya, artinya sama. Kemudian yang B itu adalah perbandingan. Nah, perbandingan besar antara P yang terjadwal, PQ terjadwal dengan PQ yang terhitung. Nah, ini perbandingan yang P dan Q terjadwal. Terjadwal itu maksudnya yang tertera ya, yang tertera di sini gitu. Kemampuan kapasitasnya ya, maksudnya kapasitasnya. Kemudian dikurang dengan P dan Q yang terhitung. Atau mismatch. P mismatch ya, Nah. Jadi nanti nilai yang ini PU yang ini dikurang dengan PU yang ini. Ini kan sudah nilai keluarnya nanti nilainya ini, ya. Bagaimana cari nilai ini? Nah, nyari nilai ini lihat video yang sebelumnya, ya. Ini kan nanti hasilnya misalnya P23, berarti Y23 dikali dengan V2 dikali V3 dikali cos theta daripada ini dikurang delta 2 ditambah delta 3, ya. Tinggal dirubah saja. Kalau misalnya 22 berarti ini Y22, ini V2 cos. Ingat kalau misalnya mencari daya reaktif berarti pakai cos. Kalau mencari daya reaktif pakai sin, ya. Kemudian delta 2 delta 3 dari mana ya? Dari sini, ini 2 ini 3, ya. Oke, kemudian yang C. Nah, yang C ini yang lumayan agak membingungkan juga atau merepotkan kalau misalnya tidak teliti, ya. Pada Paz-de-Koppel, ya, Paz-de-Koppel ini ya saya buat saja ya. Ini yang C ya. Ini yang penting nih. Ini inti daripada video ini tuh di sini ya. Inti dari video ini di sini. Saya perbandingkan dulu ya. Di sini dekoppel dulu. Sini dekoppel. Dekoppel ya. Dekoppel di sini PS fast the couplet. Nah, Paz-de-Koppel kalau di Newton-Raphson kita mencari matriks Jacobi, ya. Nah, di Paz-de-Koppel pun juga kita masih mencari nilai daripada Jacobi, ya. Sini Jacobi. Kalau di sini, ya, ini mencari nilai matriks Y. Bas dalam bentuk imajiner. Nah, ya. Oke. Nah, di ketiga ini, ya, kalau di Newton-Raphson yang sebelumnya, ya, kita mencari di sini matriks Jacobi. Matriks Jacobi itu kan kemarin, ya, ini J, ya. Ini sama dengan J1, J2, J3, J4, ya. Ini nilainya sendiri, ya. Ini nilai sendiri ada nilainya, ini ada nilainya, ada parameternya. Ini nilainya tergantung daripada banyaknya bus, ya. Sekarang kalau kita mencari nilai Jacobi di dekoppel atau dekoppel itu masih menggunakan Jacobi, ya, itu J-nya itu sama dengan ini dia. J1 ini 0, ini 0, ini J4. Nah, ini perbedaannya. Jadi di dalam
decouple itu Jacobinya itu dikalikan dengan matriks 0. Sehingga yang tertinggal atau yang tersisa itulah J1 dan J4. Kemarin J1 itu ya, J1 itu kemarin kan kita nilainya kalau busnya 3 diferensial P2 dibagi delta diferensial delta 2 ya. Kemudian di sini diferensial P2 dibagi delta 3. Kemudian di sini diferensial P3 dibagi delta 2. Kemudian di sini diferensial P3 dibagi delta 3. Ya, nilai ini, nilai J ini. J1. Ya. Nanti lihat di video sebelumnya nilai ini. Kemudian J4 ya. J4 itu nilainya adalah ya, diferensial Q3 dibagi diferensial V3 ya. Ini ordonya 2 kali 2, ini ordonya 1 kali 1 ya. Jadi nanti dipisahkan cara mencarinya. Kemudian kalau fast decouple pada nilai C ini, maka yang kita cari bukan ini nanti, tetapi matriks Y-bus. Y-busnya pun dalam bentuk imajiner. Oke. Sehingga di sini nilainya adalah ini misalnya Y11, Y12, Y13, Y121, Y22, Y23, Y31, Y23, Y33. Oke. Ingat ini imajiner ya. Ini image. Ini Y-busnya. Oke. Ingat, di dalam mencari Y-bus di imajiner yang digunakan di fast decouple ini ada aturan mainnya, ya, tidak langsung dipakai semua. Ya. Maka di sini kita harus menentukan terlebih dahulu besar nilai matriks B aksen. Nah, ini nilai B aksen ya, kemudian nilai B double aksen. Nilai B aksen itu rumusnya N dikurang 1. Kalau B aksen N dikurang 1 dikurang M. Apa sih N atau apa sih N itu? Nah, ingat, N itu adalah jumlah banyaknya bus. Kalau di sini kasusnya busnya ada 3. Ya. Kemudian M itu adalah besarnya atau banyaknya PV di dalam sistem. Apa sih PV, Pak? Yang ini yang ada generatornya. Ya, maka kita bisa lihat di sini. N itu kan 3. 3 itu mana? 1, 2, 3. Kemudian dikurang 1. Dari mana 1, Pak? Yang memang rumusnya ini. Nah, sehingga nanti ordo B1 itu, B1 aksen itu 2 dikali 2. Kemudian B aksen ini 1. Ini N-nya berapa? N-nya itu 3. Dikurang 1. Dikurang N-nya berapa? Nih, hanya 1 dia dalam bus ini. Nah, sehingga nanti ordonya 1 dikali 1. Ini kan 3 kurang 1, 2. 2 kurang 1, 1. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih mencarinya kok bisa nilai ordo B aksen ini bagaimana? Ya, B aksen ini ordo yang 2 kali 2 itu bagaimana? Nah, ini kan tanda tanya, ini tanda tanya, ini bagaimana? Ini B aksen 1 ini bagaimana? Nah, lihat, perhatikan caranya yang benar nih. Ya, ini terkadang simpel tapi kalau tidak ngerti ya bingung jadinya ya. Caranya begini. Di sini kan ada bus ya. Oke, ini sudah 3 bus. Kemudian N-nya dikurang 1. Maka N dikurang 1 itu nilai daripada slack busnya yang kita hapus ya. Nilai slack bus itu di sini ya. Slack busnya kan ada di sini ya. Maka ini kita hapus. Ini hapus, ini hapus. Oke, maka tersisalah ini dan ini. Maka kita salinlah dia di situ. Ya, salinlah Y22 ditambah Y23 tambah Y23 tambah Y33. Oke. Ini sudah ketemu Y B aksen. Ingat ya. Di sini dia di slack bus. Kebetulan slack busnya di 1. Misalnya nanti ke depan ada sistem yang lain slack busnya bukan di bus 1, di bus 4. Ya, bus 3 katakanlah. Jadi yang digaris ini dan ini. Nah, untuk B aksen, kuncinya adalah di mana kita melihat besarnya
pembangkit atau PV. PV-nya dia di bus 3. Bus 3. Maka baris bus 3 ini kita coret. Ini coret, ini coret. Maka tersisalah ini. Sehingga nilai ini kita simpan di sini 22. Ingat, ini imajiner ya. Ya. Kalau mencari Y11 lihat tuh yang di sini ini. Caranya nyari ini ya. Tapi yang kita gunakan yang imajiner, ingat imajiner. Ini salah kalau misalnya kita gunakan yang real. Oke, ini sudah dapat nilainya. Oke. Ya, ini sudah. Lanjut. Bagaimana menentukan sudut? Sekarang kan kita mencari sudut ya. Jadi rumus aslinya adalah ya, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Jadi rumusnya adalah delta P ini delta itu sama dengan J1 0 ini 0 ini J4 dikali dengan delta sudut delta V. Oke. Maka nanti mencari nilai ini kan nanti diketahui. Nilai delta P diketahui dari nilai mismatch. Dari nilai ini kan ada nilainya. Kemudian nilai ini kita dapat dari sini, ini ada nilainya. Yang dicari kan nanti ini. Sehingga ini adalah delta, ya, delta sudut ini, ya, itu adalah nilai J1 dikali dengan delta P. Nah, misalnya P-nya P2, P3 ya, tinggal ditambah saja nih delta 2, ini P2 ya. Nah, kemudian J ini adalah nilai daripada ini. Ingat, berarti delta P2 per delta. Ya, kemudian di sini du P2 ya. Du delta 3. Kemudian du P3 du 3. Ini 2, ini du P3 du delta 3. Oke. Dikali dengan delta P. Delta P itu ini. Ya. Ini hasilnya. Kemudian untuk mencari Q. Nah, Q itu sendiri-sendiri ya. Delta Q. Ya, delta V ya, maaf. Delta V. Delta V itu sama dengan nilai ini J4 ya. J4 dikali dengan delta Q. Sehingga delta 4 ini kan delta 4 ini nih. Ya, diferensial Q3 dibagi V diferensial V3 dikali dengan delta Q. Oke nya. Oke, lanjut ke sini. Ini saya pindah lagi ya sini. Ini B aksen double aksen sama dengan Y22. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, untuk mencari sudut di pas de Kovel ya, itu delta sudutnya itu sama dengan minus B aksen. Nah, ini di inversekan, kemudian baru dikali dengan delta P. Kemudian nilai delta ini adalah ya minus daripada Y yang ini. Y ini, Y22 ditambah Y23 ya, ini 23. Ini 32 ya. 32 Y23 Y33 dikali ini diinverskan ya. Kemudian dikali delta P. Ya, kemudian untuk mencari nilai tegangan, V-nya adalah minus B double aksen diinverskan dikali delta Q. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat perbandingan antara de Kovel dan pas de Kovel, ya, perbandingannya hanya diletaknya pada nilai ini di sini. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada materi ataupun mengerjakan skripsi atau tugas, ingat ininya dilihat perbandingannya ini. Ya. Di masing-masing ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya de Kovel dan pas de Kovel ini. Kalau misalnya kelebihannya dulu deh, kelebihan daripada de Kovel. Kelebihan de Kovel itu iterasinya lebih cepat selesai. Namun kalau di fast de Kovel, ya fast de Kovel ini ya iterasinya lama, ya iterasinya banyak tapi waktunya sempit ya. Sehingga kalau kita mencari akurasi yang bagus, yang kuat, kita menggunakan ini. Akurasi ya, lihat akurasi yang teliti itu di sini. Tetapi kalau kita mau mencari cepatnya iterasi itu selesai ya di sini. Ya, kenapa? Karena kalau di sini dia
akan merubah nilai-nilai ini dulu ya. Nilai J11 ini kan di dalamnya ini kan ada sudut-sudut nih. Di dalam ini ada sudut-sudut, dirubah dulu sudut-sudutnya baru dimasukin sini. Namun kalau di sini yang dirubah nggak banyak karena nilai nilai B double aksen ini nilainya tetap. Maka yang dirubah kalau di fast decouple yang dirubah hanya nilai delta P saja. Delta P ini kan hubungannya hanya dengan ini. Dengan mismatch ini ya, perbandingan antara key dan yang terjadwal sama yang tidak terjadwal. Yang terjadwal dengan yang terhitung. Kalau yang terjadwal kan tidak berubah, maka yang berubah adalah yang terhitung. Hanya nilai ini saja yang kita rubah kalau mencari nilai ini. Nilai fast decouple. Tapi kalau misalnya kita cari yang decouple kita harus merubah dulu dari atas ya. Dari atas nilai-nilai ini kita rubah dulu, dalam sudut-sudutnya ini kita rubah dulu ini. P ini ada Y12 yang dirubah dulu. Kemudian sudutnya daripada Y ini dirubah lagi. Jadi banyak ya. Jadi kuncinya adalah kalau kita mau mencari kecepatan dalam iterasi itu kita gunakan decouple. Tapi kalau kita mau mencari ketelitian maka kita menggunakan fast decouple. Berarti berbanding lurus. Kalau dia teliti maka semakin lama. Ya, teliti dia semakin lama. Jadi iterasinya ini palingan kalau misalnya Jacobi pakai gunakan decouple ini iterasinya paling di 3 atau 4. Ya seperti Nathan Raphson kemarin dia kan hanya menggunakan 4 saja. 4 iterasi saja. Ini fast decouple kalau kita cari nanti yang bus 3 ini mungkin bisa 9 atau 8 iterasi. Oleh karena itu ya, di video berikutnya setelah ini insya Allah kita akan coba mencari perhitungan ya menggunakan matriks ini atau dengan fast decouple. Ya, jadi bagaimana ketelitiannya dia dalam mencari. Ya, kalau yang ini kan kurang lebih decouple ini kurang lebih kan sama dengan Newton Raphson, perbedaannya hanya dengan ini aja. Ya, ini jadikan 0. Ya, maka insya Allah di video berikutnya kita coba bahas yang ini. Ya, oleh karena itu saran saya kepada rekan-rekan pahami dulu ini, pahami basic pemahaman ini, sehingga nanti besok kalau kita sudah masuk kepada materi ini, maka teman-teman hanya mencocok-cocokkan saja. Ya, mencocok-cocokkan saja nilai-nilai yang saya jelaskan ini. Ya, mungkin begitu saja. Sekian dulu video ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat kepada teman-teman di sana yang sedang mengerjakan skripsi, tesis ataupun tugas akhir ataupun laporan apa gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan hitung atau kesalahan penyampaian. Oleh karena itu saya meminta koreksi daripada rekan-rekan ya, silakan memberikan koreksinya di kolom komentar ya di video ini sehingga video ini bisa terus makin bagus dan dapat bermanfaat kepada banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.